materi yang akan dibawa oleh saya. Nah, jadi yang pertama ada proses pemesanan barang atau ordering. Nah, jadi yang pertama ada proses bisnis ordering pada perusahaan retail. Nah, jadi proses bisnis ini itu merupakan serangkaian kegiatan suatu organisasi dalam rangka menciptakan suatu tujuan dan juga memperoleh keuntungan maksimal. Nah, jadi salah satu kegiatan tersebut adalah ordering, yaitu kegiatan memesan barang kepada supplier untuk mengisi persediaan barang yang berada di gudang. Nah, jadi pada proses bisnis ordering perusahaan retail ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses bisnis ordering dalam suatu perusahaan retail. Nah, jadi proses bisnis ordering atau pemesanan barang pada perusahaan retail itu sangat bergantung pada waktu dan juga kinerja pramuniaga. Nah, jadi ini tuh tujuannya tuh untuk tujuan utamanya itu di proses ini untuk memastikan stok barang yang di gudang tuh selalu cukup dan juga memenuhi permintaan dalam konsumen. Nah, jadi ini tuh tanpa kehabisan dan juga tanpa kelebihan persediaan. Nah, jadi saat melakukan pemesanan kepada supplier dan juga pihak retail, nah itu tuh harus memperhatikan. Nah, yang pertama kita tuh harus memperhatikan waktu pengiriman. Nah, jadi waktu pengiriman ini itu supaya barang tersebut itu sebelum stok itu benar-benar habis. Lalu yang kedua, kapasitas permintaan pasar. Nah, jadi ini tuh agar barang yang dipesan itu sesuai kebutuhan konsumen. Nah, lalu yang ketiga, kebiasaan konsumen dan juga tren permintaan. Nah, jadi ini tuh misalnya meningkatkan saat musim tertentu. Nah, lalu yang kedua ada fungsi proses ordering. Nah, jadi fungsi proses ordering ini itu kegiatan pemesanan barang harus dilakukan sesuai prosedur. Nah, jadi yang telah ditetapkan. Nah, jadi fungsi perusahaan ini tuh menjalankan suatu proses pemesanan ordering adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses memperoleh kesepakatan harga dan juga barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi ini tuh pelaku bisnis retail itu harus bisa mendapatkan barang dari supplier. Nah, supplier atau kita sebut pemasok dengan harga yang paling rendah, tetapi kita juga harus menjaga kualitas barang tersebut. Nah, karena ya selain itu juga perlu diperhatikan juga persyaratan pembayaran. Nah, ini tuh seperti tenggat waktu pembayaran dan juga potongan harga atau diskon. Nah, jadi ini tuh tujuannya itu agar harga jual kepada pelanggan tersebut tuh bisa bersaing dan juga tetap memberikan keuntungan bagi toko. Nah, jadi ini tuh contohnya di toko Sinar Jaya membeli sabun mandi dari supplier A dan juga supplier B. Nah, jadi pada supplier A tersebut menawarkan harga sebesar 10.000 per dus dengan membayar 1 minggu setelah barang tersebut diterima. Lalu yang B, supplier B. Jadi pada supplier B ini tuh menawarkan harga sebesar 9.500 per dus, tetapi harus dibayar dengan menggunakan tunai. Nah, jadi pemilik toko ini tuh memilih supplier B karena harganya itu lebih murah dan juga kualitasnya sama. Nah, ini tuh sehingga ini bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau kepada pelanggan atau konsumen. Lalu yang kedua menjaga persediaan barang
yang ada di gudang. Nah, jadi ini tuh untuk memastikan stok barang tersebut di gudang itu selalu bersedia. Nah, ini tuh biasanya ada batas dan juga stok stok minimal atau kita bilang stok pengaman. Nah, jadi untuk setiap jenis produk itu agar tidak terjadi kehabisan barang. Nah, jadi ketika permintaan itu naik. Nah, jadi untuk itu perusahaan itu perlu rutin melakukan order, atau pemesanan ulang ulang sebelum stok itu benar-benar habis. Nah, jadi contohnya pada toko Berjaya ini tuh menjual sebuah minyak goreng. Nah, jadi di setiap kali stok minyak goreng ini tuh tinggal 10 dus karena memiliki batas minimal. Nah, jadi toko ini tuh langsung memesan lagi dengan 50 dus ke supplier agar tidak kehabisan stok saat banyak pembeli datang untuk membeli suatu minyak goreng atau produk yang lainnya. Nah, jadi yang ketiga ada mengecek persediaan barang. Nah, jadi ini tuh sebelum kita mau memesan barang baru, nah jadi retail itu harus mengecek terlebih dahulu beberapa stok yang masih tersedia di gudang. Nah, jadi hal ini tuh penting agar tidak terjadinya kelebihan dalam stok dan juga bisa menyebabkan penumpukan barang atau kerugian pada jika barang tersebut tidak laku. Nah, jadi contohnya sebelum memesan susu UHT ini, karyawan toko memeriksa data stok di gudang. Nah, jadi ternyata masih ada 30 dus sementara penjual itu rata-rata per minggu itu 10 dus. Nah, jadi maka dari itu toko itu hanya memesan tambahan 20 dus aja agar stok itu pas dan juga tidak berlebihan. Nah, lalu yang terakhir ada mempermudah inventarisasi. Nah, jadi ini tuh inventarisasi ini berarti mendapat pendataan atau pencatatan semua barang yang dimiliki. Nah, jadi dengan adanya sistem pemesanan atau ordering yang rapi, jadi pengecekan stok ini tuh menjadi lebih mudah karena semua barang itu akan tercatat dalam kartu atau sistem persediaan. Nah, jadi kalau jumlah dan juga jenis barang yang perlu dipesan itu harus diketahui juga dengan cepat dan juga tanpa harus kita itu melihat langsung ke gudang. Nah, jadi itu contohnya seperti toko mitra sejahtera. Nah, jadi pada toko mitra sejahtera ini itu menggunakan sistem komputer. Nah, ini tuh untuk mencatat stok dan juga ketika stok deterjen ini tuh turun di bawah batas minimal. Nah, jadi sistem ini tuh langsung memberikan notifikasi untuk melakukan pemesanan ulang. Nah, jadi karyawan tersebut harus mengecek cukup melihat data di dalam komputer tersebut tanpa harus mengecek gudang secara manual. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibawa oleh siapa? Baik, selanjutnya ada prosedur pemesanan produk. Nah, prosedur pemesanan produk yang pertama ada prosedur pemesanan barang. Di prosedur pemesanan barang ini ada
prosedur ordering pada perusahaan retail berawal dari laporan kondisi barang. Nah, yang dimana ada dalam display dan jumlah penjualan dibagi dari bagian penjualan. Pada tahap ini, bagian penjualan itu akan membuat laporan kepada bagian gudang mengenai nama barang yang harus dipesan. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada dengan daftar nama barang yang dikirim oleh bagian penjualan. Bagian gudang akan membuat surat untuk permintaan barang kepada bagian pembelian. Permintaan barang dibuat berdasarkan persediaan barang yang ada di gudang. Nah, terus yang ketiga, sebelum melakukan pemesanan, retail ini biasanya harus menganalisis pemasok produk atau supplier agar terlebih dahulu memastikan bahwa supplier tersebut bisa memenuhi permintaan dari perusahaan kita dan menguntungkan perusahaan. Nah, dari informasi contohnya itu yang diperlukan itu bisa dari informasi yang diperlukan untuk menganalisis supplier, dengan kayak kita memastikan harga, jangka waktu pembayaran, potongan harga, dan fasilitas lain yang diberikan. Nah, yang keempat ada setelah memilih supplier, kita bisa membuat surat pesanan perusahaan berdasarkan pertimbangan harga, jangka waktu pembayaran, dan pemotongan harga. Nah, selanjutnya itu pembelian akan mengirim surat kepada supplier yang telah dipilih. Jadi kita harus benar-benar memilih supplier yang tepat agar produk yang dikirim tidak mengecewakan. Terus yang kelima ada tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah membuat surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berisi jangka waktu perjanjian, kesepakatan harga, nama barang, dan identitas penjualan dan pembelian, dan hak, kewajiban serta sanksi pada apabila ingkar janji. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, ada barang yang dikirim dengan surat pesanan. Nah, barang yang sudah dikirim akan diperiksa dan dicocokkan dengan rincian yang telah tersedia. Yang pertama ada mengecek kesesuaian spesifikasi produk. Terus yang kedua ada menghitung jumlah produk. Ketiga ada memeriksa kemasan produk. Keempat ada memeriksa kualitas produk. Terus yang kelima ada mencatat barang rusak dan tidak sesuai dengan pesanan. Nah, yang keenam ada melaporkan ketidaksesuaian kepada pemasok. Jadi kalau ada ketidaksesuaian atau kekurangan produk yang kita pesan, kita bisa melaporkan ke supplier tersebut. Nah, yang ketujuh itu ada memasukkan data penerimaan pada barang ke komputer. Jadi setiap produk masuk atau produk sudah sampai ke perusahaan kita harus mengecek kode-kodenya, terus memasukkan ke komputer satu persatu. Nah, terus yang ketiga ada poin ketiga, jadwal pengiriman barang. Nah, jadwal pengiriman barang, setiap barang harus memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga kepala gudang perlu menyesuaikan antara jadwal pengiriman barang, kondisi barang, dan tanggal penerimanya untuk meminimalkan terjadinya kekadaluarsaan barang. Jadi si kepala gudang harus tahu pengiriman barang juga membantu kepala gudang untuk mengembalikan barang yang diterima dalam kondisi kadaluarsa. Jadi contohnya si kepala gudang ini harus tahu kapan barang itu masuk, kapan tanggal kadaluarsanya, agar kepala gudang bisa menyesuaikan agar tidak terjadi kadaluarsa pada produk tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya Angel, saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan. Jadi, pengendalian persediaan adalah kegiatan perusahaan untuk mengatur dan mengawasi stok barang di gudang supaya jumlah barang tidak terlalu banyak dan tidak kekurangan. Yang A, ada teknik pengendalian persediaan. Terdapat 3 teknik pengendalian persediaan. Yang pertama, pengawasan secara fisik atau physical control. Jadi pengawasan ini dilakukan dengan cara memeriksa langsung kondisi barang di gudang agar tidak ada yang hilang, rusak, ataupun dicuri. Contohnya, petugas gudang rutin menghitung stok barang setiap minggu dan memastikan gudang selalu terkunci rapat setelah jam kerja. Lalu yang kedua, ada pengawasan akuntansi. Pengawasan ini dilakukan melalui pencatatan dan laporan keuangan supaya data stok sesuai dengan pencatatan pembelian dan penjualan. Contohnya,
Setiap kali barang yang datang dan keluar, petugas langsung mencatatnya di sistem komputer agar data stok selalu akurat. Lalu yang ketiga ada pengawasan pengelola gudang. Jadi pengelola gudang bertugas mengatur penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang sesuai kebijakan perusahaan. Mereka juga menentukan kapan harus memesan ulang barang agar stok tidak habis. Contohnya, kepala gudang memesan stok baru ketika jumlah barang mulai mendekati batas minimal agar tidak terjadi kehabisan. Lalu selanjutnya ada B, tujuan pengendalian perusahaan. Jadi, pengendalian persediaan pada perusahaan retail bertujuan memastikan peritel tidak kehabisan barang di gudang penyimpanan. Tujuan lainnya adalah menghemat biaya penyimpanan karena persediaan yang tidak berlebihan dan menghemat biaya pemesanan karena menghindari pembelian dalam jumlah kecil ataupun sedikit. Baik, sekian dari presentasi yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, selanjutnya adalah menjaga stabilitas persediaan. Untuk menghindari kelebihan dan kekurangan persediaan barang di gudang, petugas harus bisa mengetahui informasi seperti yang pertama adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pemesanan barang, yang berarti memperkirakan kapan persediaan akan habis. Yang kedua adalah jumlah kebutuhan barang dalam rata-rata periode tertentu, yang berarti memperkirakan berapa banyak barang yang akan dijual atau dibutuhkan nantinya. Yang ketiga adalah biaya penyimpanan ketika memiliki kelebihan persediaan barang, yang berarti kita harus bisa mempertimbangkan biaya penyimpanan jika berlebihan, apakah akan merugikan kita atau akan menguntungkan kita. Yang keempat, kerugian yang akan dialami peritel jika terjadi kekurangan persediaan, yang berarti kita harus bisa mempertimbangkan apakah kita akan merugi kalau barang persediaan kita kurang. Yang kelima, yaitu jangka waktu pemesanan dan jumlah kebutuhan barang pada momen tertentu. Jadi ini artinya adalah harus bisa memperkirakan jangka waktu pemesanan, berapa lama dan berapa kebutuhan barang pada musim tertentu atau momen tertentu. Selanjutnya adalah dampak pengendalian persediaan. Perusahaan retail merupakan faktor penentu kelancaran kegiatan penjualan. Peritel ini harus dapat menetapkan persediaan secara tepat agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Apabila persediaan barang retail terlalu besar, kesempatan perusahaan untuk melakukan ekspansi akan berkurang. Apabila barang terlalu lama disimpan, potensi kerusakan atau expired akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sementara itu, apabila persediaan terlalu sedikit, penjualan akan berkurang dan kita akan rugi. Apabila peritel membeli produk secara mendadak, harga yang diberikan produsen atau grosir umumnya relatif lebih mahal sehingga laba yang diharapkan pun berkurang. Maka dari itu, peritel harus bisa menjaga atau mengendalikan persediaan dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edwin. Saya akan membawa materi tentang proses penerimaan barang, atau receiving. Jadi, proses penerimaan barang ketika barang kiriman tiba di gudang pembeli. Jadi, petugas pengelola gudang harus melakukan beberapa hal, diantaranya seperti memeriksa kondisi barang. Jadi petugas itu harus melakukan pengecekan fisik barang yang dikirim oleh pemasok untuk memastikan barang diterima dalam keadaan baik dan tidak rusak. Pemeriksaan ini mencakup keseluruhan barang. Untuk barang yang dikemas dalam kardus, petugas dapat mengambil sampel untuk diperiksa. Yang kedua, ada mengalokasikan ruang penyimpanan. Jadi dalam bisnis retail, pentingnya untuk mengalokasikan ruang penyimpanan yang memadai di gudang. Ruang ini digunakan untuk menyimpan barang yang diterima sebelum dikirim kepada pembeli. Pengelola gudang harus menentukan sistem penempatan barang yang efektif agar memudahkan proses pengambilan dan pengecekan jumlah
persediaan tersebut. Terus yang kedua ada proses serah terima barang. Nah, saat barang kiriman dari pemasok atau supplier tiba, pemasok dan pembeli harus membuat dokumen atau surat serah terima barang. Jadi yang pertama ada pembuatan dokumen serah terima barang. Jadi dalam pertama itu nama petugas yang mengirim barang. Jadi petugas yang mengirimkan barang kepada pembeli harus ada tertulis dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada nomor surat referensi atau bisa disebut juga sebagai surat jalan dan purchase order. Yang ketiga ada waktu dan tanggal barang tiba. Jadi kita harus menuliskan bahwa barang atau produk tersebut kapan dan tanggal berapa menyampai ke tempat pembeli tersebut. Terus ada pemeriksaan kesesuaian antara barang yang dikirim oleh purchase order. Jadi kita harus memeriksakan kesesuaian antara produk yang dikirim dengan apa yang kita pesankan. Terus informasi secara lengkap barang yang diterima. Jadi kita harus mendapatkan informasi yang lengkap mengenai barang yang diterima tersebut atau dikirim. Terus kondisi barang yang diterima. Jadi setelah barang diterima, kita harus melihat kondisi dari produk tersebut, apakah aman maupun tidak. Terus yang ketujuh ada nama dan tanda tangan petugas yang menerima barang. Nah, dalam dokumen tersebut kita harus menuliskan nama lengkap dan tanda tangan oleh petugas. Terus ke-8, kedua pihak memiliki salinan dokumen untuk bukti pengiriman. Jadi dalam supplier maupun pembeli harus mempunyai salinan dokumen untuk bukti dari pengiriman barang tersebut. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih.